kamu semua yang masih setia ya barengan sama Oracle Card Indonesia. Kali ini kita bakalan baca buat teman-teman Scorpio ya, dimanapun kalian berada ya. Kita baca apa nih ya? General timeless reading teman-teman ya. Jadi ini bacaan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif, supaya hidup kalian pun juga jadi positif. Dan ya, apa sih ini ya yang mereka bicarakan tentang hebatnya kamu ya. Terima kasih telah menjadi hebat ya. Hebat gak sih kamu ya? Jadi kita bakalan lihat nih teman-teman ya, pendapatnya mereka sama ini tentang kamu tuh apa sih? Mereka kah? Dia kah? Nanti kita bakalan lihat nih, kalian udah lama kenal apa belum ya. Scorpio, sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu, cukup dengerin aja dari depan ke belakang ya. Siapa tahu ternyata ini tiga-tiganya jadi pengalaman hidupnya kamu. Oke, right? Kita bagi dulu yuk. Buat teman-teman Scorpio yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com atau di description ada tuh teman-teman ya. Di description ada alamat emailnya, konsultasi berbayar ya teman-teman. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ayo segera mari ke sana, karena di sana kamu bakalan banyak sekali dapetin manfaat ya dari postingannya, dari video-videonya ya. Jadi audio terapi teman-teman ya, audio terapi, brainwave, binaural, isokronik, dan lain-lain teman-temannya yang memang dibuat khusus buat kalian semua, apalagi buat kalian yang request ya kemarin-kemarin ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Itu aku bikinnya dengan penuh cinta ya. Jadi manual satu persatu masukinnya, mainnya juga sendiri-sendiri, main musiknya juga begitulah ya. Jadi semoga bermanfaat buat kalian semua. Yuk kita baca ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So we play with a beautiful world for you. Oke, kita baca terlebih dahulu untuk yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama, orang-orang ini sama kamu tuh udah lama saling kenal apa belum sih ya? Banyak atau sedikit ya? Banyak atau sedikit? Lama apa sebentar gitu loh maksudnya ya. Orang-orang ini ada di sekitaran kamu, satu circle dengan kamu teman-teman ya. Dan bahkan ini beberapa dekat dengan kamu ya. Seperti ini, banyak yang berhubungan dekat tapi kayaknya dekat padahal enggak juga ya. Di depannya begini ya, ternyata di belakangnya begitu gitu. Nah ini adalah hubungan yang seperti ini. Tapi kita lihat hubungan kalian ini hubungan yang seperti apa, kamu ke mereka, mereka ke kamu ya. Ini kayak gimana ya. Di luar tampak baik-baik saja gitu kan ya, tapi di dalam itu kayak masing-masing itu punya yang namanya ketakutan sendiri-sendiri. Aduh, nanti kalau misalkan si ini begini gimana ya gitu, kalau misalkan si itu begitu gimana ya gitu. Tapi kalau ketemu gitu kan, kalau ini kan saya yang kayak biasa-biasa aja gitu loh ya, kayak nggak ada apa-apa gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat yang mereka nilai dari kamu itu apa sih teman-teman ya, tentang hebatnya kamu gitu. Kita lihat hebatnya kamu tuh apa ya. Walaupun kalian maksudnya hebatnya kamu di matanya mereka ya, kamu tuh punya pasangan kamu itu berbeda ya, bisa jadi berbeda latar belakang ya, berbeda status, berbeda yang namanya keyakinan juga bisa gitu kan. Bahkan di keluarga itu seperti kayak bineka tunggal ika banget gitu, jadi bener-bener berbeda-beda gitu kan ya. Berbeda-beda tetapi bisa menerima perbedaan itu ya, dan tidak memaksakan. Artinya mau yang satunya kayak gimana, satunya kayak gimana, ya udah itu udah urusan masing-masing gitu loh ya. Jadi mereka berpikir seperti itu, bahwa hebat ya kamu bisa menerima perbedaan, karena itu sulit banget gitu loh di zaman yang sekarang ini, yang notabene agak susah ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi ya balik lagi ya, orang itu kan pendapatnya sendiri-sendiri ya, keyakinan orang juga sendiri-sendiri. Nah ini dia, menurut mereka kamu tuh hebat karena ya kamu bisa menerima segala macam perbedaan yang terjadi di keluarga kamu atau pasangan kamu, seperti itu. Kita lihat tujuannya mereka bicara itu apa ya.
Ya, mereka hanya melihat dari, sudut pandang yang luas ya teman-teman ya. Artinya kalau misalkan dilihat di sini ya, beberapa ada yang julid juga gitu kan ya, sebagai orang ketiga yang ikut campur juga gitu kan, ada juga ya. Tujuan atau motifnya seperti itu ya. Orang ngelihat, ih, kasihan banget ya, ada yang kayak begitu, ada yang bilang ih hebat banget ya. Nah ini nih teman-teman ya. Ya karena masalah-masalah yang berkaitan dengan apalagi latar belakang gitu kan ya, latar budaya terus keyakinan, itu tuh hal yang benar-benar asasi banget ya teman-teman ya, artinya hak asasinya seseorang. Kita mau komentar juga nggak bisa gitu kan ya, atau bukan nggak bisa sih, itu antara mau dan nggak mau ya, lebih ke kayak gitu. Jadi lebih ke ya orang hanya berkomentar gitu ya, melihat dari sudut pandang yang luas, dan beberapa ada yang ikut campur juga sih ya. Seperti itu, karena kamu dilihat sama mereka tuh kesannya kayak ya udah gitu loh ya. Jadi ada beberapa orang yang dengan kekepoannya mereka gitu kan ya, pingin tahu atau kayak gimana ya, beginilah ya end up-nya. Nah kita lihat ya sebaiknya yang dilakukan apa sama kamu, ya udah gitu, membebaskan diri tanpa terikat, dalam artian terikat dengan omongan-omongan orang tersebut gitu kan ya. Karena apa, hidup kamu ya kamu sendiri yang bertanggung jawab gitu kan ya, actionnya kamu. Terus habis gitu juga hal-hal yang berkaitan dengan keberanian kamu melangkah itu tidak ditentukan dengan cerita orang tentang kamu tuh kayak apa ya, tapi ditentukan oleh hidup kamu sendiri. Kamu mau apa, mau kemana, mau sebagai apa ya, itu adalah pilihan kamu sendiri. Seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang pertama ya, cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita yang kedua seperti apa? Kita lihat ya. Kalian udah lama saling kenal apa belum? Ya, kita lihat teman-teman. Kita lihat, udah dong ya. Udah lama kenal tapi ya lose contact, ghosting bisa, putus juga bisa ya kan. Lepas juga bisa ini, tapi cerita-cerita udah ada jarak ya. Jarak itu artinya bisa jadi terpisah kota, terpisah negara ya, kemungkinan besar seperti itu. Lalu kita lihat hubungan kalian tuh seperti apa, mereka ke kamu, kamu ke mereka, yaitu seperti apa sih ya, kita lihat. Oke, ada cerita-cerita pernah berada di masa saling mengetahui, saling bersama ya, situasi dan kondisi, pernah bekerja bersama juga ya, pernah melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama, tetapi ada pengkhianatan, ada perasaan-perasaan merasa diperlakukan tidak adil ya, begitulah. Kita lihat yang dia nilai dari kamu ya. Dia nilai dari kamu itu apa sih hebatnya kamu teman-teman ya. Kamu tuh orang yang berani ya. Berani, terus habis gitu juga orang yang tidak mau berkonflik. Kalau misalkan ada konflik, kamu lebih banyak cenderung menarik diri teman-teman ya, menarik diri dan tidak mau terlibat apapun dengan siapapun dan bagaimanapun. Jadi kayak apa ya, kayak ya udah gitu, udahlah gitu, mendingan aku pergi. Jadi tipikal orang yang mungkin orang lain akan melihat bahwa kamu tuh melarikan diri dari situasi dan kondisi, tapi dia melihat bahwa kamu adalah orang yang butuh waktu atau space untuk berpikir atau mempertimbangkan keputusan apa yang kamu mau ambil dalam hidup ya, seperti itu ya. Pandangannya dia berbeda sih. Kita lihat tujuannya dia ya, bicara tentang kehebatan kamu tuh apa sih teman-teman. Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman ya, keinginan dia untuk kembali berkomitmen dengan kamu tuh ada gitu loh. Jadi ingin mempertimbangkan ya, berpikir ulang ya untuk kembali, untuk menjalin sebuah komitmen dengan kamu ya, seperti ini. Ini tujuannya dia. Nah sekarang kita lihat ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Tergantung sama perasaannya kamu. Kalau kamu merasa bahwa ini adalah hal yang worth it untuk ibaratnya kembali bersama ya, ya udah jalani. Tapi kalau memang menurut kamu ini adalah hal yang kadang ada ya, aku nggak mau mengulangi fase yang sama walaupun mungkin kelihatannya gitu kan ya, dia ada perubahan lebih baik dan sebagainya, tapi nggak deh gitu. Ada yang seperti itu teman-teman ya. Nah ini tergantung dari kata hati kamu yang paling dalam, apa yang kamu rasakan ya. Kalau dilihat di sini sih kamu
kemungkinan besar itu masih teringat momen ya teman-teman ya, momennya yang diingat ya, di memori kan soalnya lah mengenai punya perasaan suka apa enggak, masih apa enggak, itu kamu perlu untuk renungkan kembali dan jangan terlalu terburu-buru seperti itu ya. Nah sekarang kita lihat untuk cerita yang ketiga teman-teman ya. Kalian udah saling kenal lama apa belum sih ya? Oke, belum ya. Kalau dibilang lama banget enggak sih ya, masih belum ada setahun lah ya. Tapi orang ini adalah orang yang suka sama kamu ya, orang yang punya harapan untuk barengan sama kamu ya kan, punya perasaan sama kamu bahkan ya, seperti itu. Dan orang yang selalu ada gitu loh sekitaran kamu ketika kamu membutuhkan. Nah seperti ini. Hubungan kalian seperti apa sih, kamu ke dia, dia ke kamu ya, seperti itu. Oke, kalau dia jelas gitu kan ada yang namanya pengharapan ke kamu. Kalau kamunya sendiri masih belum teman-teman ya, karena apa? Karena buat kamu ya dia adalah partner gitu, partner kerja kayak gitu kan, partner atau temen kayak atau bestie kayak atau apapun lah ya, seperti itu. Jadi memang ada perbedaan persepsi ya di sini ya, seperti itu. Nah kita lihat hebatnya kamu apa sih ya, menurut dia kamu tuh orang yang menikmati setiap momen ya dalam hidupnya kamu ya, tanpa dikendalikan oleh orang gitu kan. Kamu bisa mandiri, kamu bisa menentukan jalan hidup kamu sendiri itu seperti apa tanpa ada campur tangan orang gitu loh ya. Jadi memang kamu adalah tipikal orang yang bisa banget enjoy dengan hidup kamu dengan segala macam pilihan dan resiko-resiko yang terkandung di dalamnya. Nah ini yang bikin dia itu kayak keren ya kayak gitu. Nah kita lihat tujuannya dia bicara tentang kehebatan kamu nih apa sih teman-teman ya. Kita lihat, oke, ada perubahan sih ya, lebih ke perubahan perasaan ya, perubahan perasaan, berusaha banget yang namanya menerima situasi dan kondisi ya, berusaha banget yang namanya kamu kan belum membuka hati nih gitu kan ya, dia berusaha supaya kamu buka hati gimana ya gitu, memikirkan situasi dan kondisi, melihat kenyataan yang ada itu seperti apa ya, seperti ini seperti itu deh gitu. Nah kita lihat sebaiknya yang dilakukan apa, sebaiknya yang dilakukan apa sih ya. Oke, perkara kita menuju ke jenjang yang selanjutnya ya, yang jauh lebih serius, itu adalah perkara yang bukan simple ya. Bisa dibikin simple things ya, tapi juga bisa dibikin complicated. Complicatednya kalau banyak orang-orang sekitarnya yang bakalan ikut campur nih teman-teman ya, terutama kalau kita bilang masalah hati dan perasaan, kenyamanan ya, ketika kita bersama dengan seseorang sudah bukan hanya faktor yang pertama adalah materi dan lain-lain ya, sudah bukan hanya itu aja gitu, karena percuma banget materi kamu luar biasa, oke lah itu mendukung yang namanya secara settle down ya, secara finansial. Kalau kamu sudah nggak kepikiran finansial gitu kan, maka kehidupan akan jauh lebih baik ya secara relationship. Tapi ya tidak hanya masalah itu, buktinya apa ya, ketika finansial kamu baik-baik saja, banyak kok ya yang orang-orang di luar sana yang kehidupannya juga nggak baik-baik aja gitu, walaupun finansial mereka settle down ya. Jadi bukan satu patokan ya, seperti itu, kenyamanan, keamanan ya, how to gitu kan ya, bagaimana cara gitu kan, salingnya ini dia bagaimana. Nah ini dia, karena ketika kita berhubungan dengan seseorang dan kita merasa nyaman, merasa aman, rezeki itu entah dari mana datangnya juga pasti ada teman-teman. Tapi kalau misalkan ya kamu rezekinya banyaknya kayak apa, kalau berantem terus, kalau selalu konflik, selalu terpengaruh, selalu apa dan sebagainya, ya pasti rezeki yang tadinya sudah ada ya, peluang yang harusnya lebih banyak lagi malah jadi hilang satu persatu ya, itu seperti itu. Nah makanya benar banget yang namanya kadang kala orang tua kita sering bilang gitu kan ya, bahwa rezeki ya, jodoh dan sebagainya itu pastinya sudah ada yang ngatur ya. Bener teman-teman ya, tapi kita juga harus berusaha. Terus habis gitu juga kalau misalkan rezeki mau baik gitu kan ya, rumah tangganya diperbaiki dulu gitu kan ya, hubungannya diperbaiki dulu, terutama hubungannya dengan diri kamu sendiri ya. Kalau misalkan kamu belum punya orang yang dijadikan ibaratnya mau bersama dan sebagainya ya, berarti ya yang perlu diperbaiki adalah hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, seperti itu. Oke teman-teman, right, wah panjang dong ceritanya sampai kemana-mana. Kita bakal jumpa lagi ya di next time Loves Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia, pastinya di cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula ya.
Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.